Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara, dalam persekutuan suara pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya bisa menikmati firman-Mu dan mendapatkan berkat daripadanya. Pada hari ini, kami ingin merenungkan satu pasal dari kitab Rut, suatu puisi yang sangat indah, yang boleh memberkati kami pada masa kini. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu hari ini, sehingga kami boleh menikmati apa artinya keindahan batinnya yang dimiliki oleh seseorang. Di tengah hiruk pikuk hidup keduniawian, dalam masyarakat yang semakin modern, kami sungguh memerlukan penyegaran bagi rohani kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Saya harap saudara kekasih ada dalam keadaan sukacita, damai, dan sejahtera dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Semoga renungan suara pertobatan boleh menjadi teman di kala kesepian, menghibur di kala berduka, menguatkan di kala lemah, memberi semangat di kala lesu, menyembuhkan di kala sakit, memberi pencerahan dalam kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila saudara dalam posisi bisa membaca Alkitab, mari kita buka bersama Kitab Rut dalam Perjanjian Lama, kitab yang ke-8. Letaknya sesudah 5 kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sesudah itu Yosua, Hakim-Hakim, dan kemudian Kitab Rut. Kitab Rut termasuk dalam karya puisi yang paling indah yang pernah ditulis. Kalau punya waktu, saya menyarankan bacalah ke-4 pasal kitab Rut ini pelan-pelan dan nikmati kalimat demi kalimat, pasal demi pasal. Pasti kita bisa merasakan keindahan yang terdapat di dalamnya. Dalam kesempatan persekutuan kita hari ini, saya fokus pada pasal yang pertama. Kalau berkhotbah di gereja, saya akan membaca keseluruhan pasal ini sehingga jemaat boleh menikmati keindahan seperti tadi saya utarakan. Tetapi dalam ruang yang terbatas hari ini, saya tidak akan membacakan ayat per ayat, tetapi beberapa hal yang saya rindu mengutarakannya. Yang pertama, Rut pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jelas dari ayat ini, kisah tentang Rut terjadi pada masa hakim-hakim. Kita mengetahui sesudah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, memasuki tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh Yosua. Yosua adalah hakim pertama, dan hakim yang terakhir adalah Nabi Samuel. Sesudah hakim-hakim, Israel diperintah oleh raja-raja. Raja yang pertama adalah Saul, kemudian digantikan oleh Daud, dan seterusnya. Kisah Rut terjadi pada masa hakim-hakim, tetapi penulisannya dilakukan pada masa pemerintahan Raja Daud ataupun masa-masa sesudahnya. Kenapa? Sebab pada pasal 4 kitab Rut sudah memuat
nama Daud yang adalah cicit dari Rut. Ayat 1 menceritakan, oleh karena ada bahaya kelaparan, satu keluarga meninggalkan daerahnya di Bethlehem, Yehuda, menuju negeri asing, negeri Moab. Masa kesesakan seperti kelaparan bukan hanya terjadi sekali dua dalam masa pemerintahan hakim-hakim. Pada waktu umat Israel yang sudah dibela oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan sekarang menikmati susu dan madu di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pada waktu keadaan mereka berlimpah berkat, mereka melupakan Tuhan yang memberkatinya, sehingga timbullah malapetaka dan kesesakan di dalam hidup mereka. Manakala mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan, Tuhan berbelas kasihan dan memulihkan kehidupan mereka. Tetapi sesudah kehidupan mereka diberkati, kembali lagi cerita sama terjadi. Mereka berubah setia, menyembah ilah-ilah asing. Keadaan, nuansa, silih berganti antara kemakmuran dan kesengsaraan tercermin dalam nama-nama tokoh dalam keluarga ini tadi. Kepala keluarga yang pindah ini tadi bernama Elimelech. Elimelech artinya Tuhan adalah rajaku. Istrinya bernama Naomi, yang artinya kesenangan, sesuatu yang menyenangkan. Kita memperkirakan Elimelech dan Naomi dilahirkan pada masa kemakmuran. Tetapi sebaliknya, pada waktu mereka dikaruniai dua orang anak, tampaknya terjadi pada masa kesesakan. Kenapa saya katakan demikian? Orang-orang Israel pada waktu itu memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh orang tua. Persis sama seperti budaya daerah dari mana saya berasal, daerah Karo. Orang-orang Karo memberikan nama kepada anaknya seperti situasi, kondisi, atau apa yang dipikirkan oleh orang tua pada waktu itu. Kalau seorang anak misalnya lahir dan melihat batu besar di depannya, dia menamai anaknya itu Batu. Seorang anak perempuan lahir di malam hari, ayahnya melihat ke atas ada bulan, jadilah nama putri itu Bulan. Dalam keluarga yang dikaruniai anak, pada masa orang tua menghadapi begitu banyak pergumulan, mungkin mereka menamai anak laki-laki mereka yang baru lahir Derita, sama seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Elimelech dan Naomi, pada waktu kedua anak mereka lahir, mereka memberikan nama Mahlon, yang artinya adalah sakit. Kemungkinan Elimelech pada waktu itu sering menderita sakit. Putra mereka yang lain diberi nama Kilion, artinya derita. Keluarga Elimelech sedang menghadapi kesesakan sama seperti yang dihadapi oleh keluarga-keluarga lain. Keluarga Elimelech meninggalkan tanah perjanjian dan berangkat menuju tanah asing, ke negeri Moab yang sebenarnya adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak, kata pepatah. Di tanah perantauan, Elimelech meninggal dunia. Kedua anak Rut menikah dengan putri-putri Moab. Kilion menikahi Orpa dan Mahlon menikah dengan Rut. Tetapi Mahlon meninggal. Kilion juga meninggal. Naomi kehilangan suami dan kedua putranya. Apa kemudian yang menarik perhatian saya di sini adalah masalah pengambilan keputusan. Pertama, keputusan yang diambil oleh Naomi. Ia mendengar bahwa keadaan Bethlehem Yehuda sudah dipulihkan oleh Tuhan dan ia memutuskan untuk kembali. Keputusan untuk kembali ke Bethlehem bukan suatu keputusan yang mudah. Dikatakan oleh Naomi dalam ayat 21, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Sebenarnya waktu mereka berangkat ke negeri Moab, mereka punya harta. Elimelech termasuk keluarga yang berada. Tetapi sekarang ia pulang dengan tangan hampa. Naomi berangkat dengan suami dan kedua putranya. Maka sekarang ia kembali ke Bethlehem dari 4 orang tinggal sendiri. Singkatnya, anggapan masyarakat, Naomi pulang sebagai orang yang gagal. Kalau tadi suaminya masih hidup atau putra-putranya masih hidup,
Mungkin mereka tidak setuju untuk kembali ke Bethlehem. Tetapi Naomi bisa mengalahkan rasa egonya dan memutuskan kembali dari tanah kafir ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari segi rohani, kalau ada seorang meninggalkan kehidupan bersama dengan Tuhan, hidup secara duniawi, barangkali secara jasmani kehidupan kita berlimpah berkat, tetapi secara rohani kehidupan kita kering dan gersang. Posisi kita secara rohani sama dengan Naomi. Apa yang diperlukan pada saat seperti ini, ambil putusan seperti Naomi mengambil putusan, pulang kembali ke tanah perjanjian, berbalik kepada Tuhan. Inilah yang disebut pertobatan. Dengan demikian, apakah Naomi seorang yang gagal? Walau menurut perasaannya ia adalah seorang yang gagal. Dikatakan Naomi dalam ayat 20, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi artinya kesenangan, dan kata Naomi, jangan sebutkan namaku kesenangan, tapi sebutkanlah namaku sebagai Mara. Mara artinya pahit. Tetapi keadaan yang sebenarnya, kehidupan Rut dipulihkan oleh Tuhan karena ia berbalik dari negeri orang kafir ke negeri perjanjian. Yang kedua, tentang pengambilan keputusan adalah ketetapan hati dari Rut. Ketika memutuskan kembali ke Bethlehem, Naomi meminta kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, untuk masing-masing kembali ke rumah orang tuanya. Naomi memikirkan yang terbaik bagi kedua menantunya itu. Ia akan kembali sebagai orang yang gagal ke Bethlehem. Ia tidak punya apa-apa. Nol besar. Seorang janda miskin. Kalau kedua menantunya mengikutinya, ia tidak bisa membahagiakan kedua menantunya. Dengan rasa sedih, menantunya Orpa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Tidak demikian halnya dengan Rut. Rut berkata kepada Naomi dalam ayat 16, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Sungguh luar biasa keputusan yang diambil oleh Rut. Ia meninggalkan daerah nyaman di negerinya di Moab, meninggalkan orang tua dan sanak saudara, menuju ke negeri asing yang tidak diketahuinya, bersama seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa, yang pulang ke negerinya sebagai orang yang gagal. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kenapa Rut mengambil putusan seperti ini? Saya pikir Naomi adalah seorang ibu mertua teladan, seorang ibu mertua yang mengasihi menantunya. Bukan karena Naomi seorang yang berada, seorang yang kaya, justru ia tidak punya apa-apa. Tetapi perhatian dan kasih sayang yang diberikannya, itulah yang berkesan pada kedua menantunya, khususnya pada Rut. Dalam pernyataan Rut, ayat 16 tadi, kita melihat Rut adalah seorang setia. Rut mengasihi mertua. Tetapi yang paling penting pada bagian terakhir dikatakannya, Allahmulah Allahku. Itu adalah pernyataan iman yang paling penting dalam diri Rut. Ternyata dalam pergaulan bersama ibu mertua selama ini, ada nilai-nilai iman yang diajarkan oleh Naomi yang bisa dirasakan oleh Rut. Allahmulah Allahku. Ia berasal dari negeri kafir, negeri Moab. Tetapi sekarang ia memutuskan untuk menyembah Allah yang benar. Nilai-nilai iman ini menumbuhkan rasa kasih yang besar dalam diri Rut terhadap ibu mertuanya. Kenapa Rut tidak mau berpisah dengan ibu mertuanya? Perkiraan saya, karena Rut khawatir akan kehidupan ibu mertua. Sudah mulai tua, sudah mulai berumur. Bagaimana ibu mertua ini akan mengurus dirinya nanti? Jadi Rut berketetapan hati untuk mengurus ibu mertua ini. Inilah yang diceritakan Rut pasal 2 ayat 2. Sesudah tiba di Bethlehem, Rut meninggalkan Naomi di rumah, dan ia pergi mencari makan ke ladang orang lain. Naomi tinggal di rumah, Rut bekerja. Untuk itulah ia mengiring ibu mertua ini tadi. Rut adalah menantu teladan karena Naomi
juga ibu mertua teladan. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam cerita selanjutnya ternyata ladang jelai tempat Rut memungut sisa-sisa milik seorang pria bernama Boas. Boas adalah putera Salmon dengan Rahab. Rahab adalah mantan pelacur yang dulu menolong 2 orang pengintai Israel ketika mereka memasuki Yeriko. Apa yang menarik bagi saya di sini adalah, seperti kita tahu, Boas akhirnya mengambil Rut menjadi istrinya. Mereka dikaruniai putra bernama Obed. Obed adalah ayah Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Boas dan Rut termasuk dalam garis keturunan silsilah Yesus Kristus. Kenapa Boas jatuh hati kepada Rut? Apakah Rut seorang yang cantik? Tidak ada catatan Alkitab tentang hal ini. Apabila ada seorang perempuan yang cantik, Alkitab akan mencatatnya. Seperti Sarah istri Abraham dicatat oleh Alkitab sebagai seorang yang sangat cantik. Ratu Esther juga dicatat sebagai seorang perempuan yang cantik. Saya kira Rut bukan seorang yang cantik-cantik banget. Kalau ia seorang yang cantik, pastilah pada waktu Mahlon suaminya meninggal, ia akan diperistri oleh pria-pria Moab yang lain. Rut bukan seorang yang cantik, orang yang biasa-biasa saja. Kenapa Boas jatuh hati kepada seorang janda yang tidak cantik, yang bekerja di ladangnya memungut jelai sebagai seorang buruh? Pakaiannya kotor berdebu, mukanya kemerah-merahan tertimpa matahari. Dari pandangan jasmania, saya percaya tidak ada sesuatu yang menarik perhatian Boas. Tetapi Boas jatuh hati kepada Rut bukan karena penampilan jasmania, tetapi karena ada keindahan batiniah yang sangat menonjol dari Rut. Inner beauty, kata orang barat. Itulah yang muncul dari seorang yang bernama Rut ini. Boas melihat bahwa janda ini meninggalkan zona nyaman di negerinya, meninggalkan orang tua sanak saudara untuk membela ibu mertuanya. Sikapnya, gerak-gerik tutur katanya yang tulus dan spontan mengena di hati Boas. Betapa berbedanya dengan keadaan pada masa kini. Kaum perempuan tidak merasa percaya diri pergi ke satu pesta tanpa merias rambut dan muka ke salon terlebih dahulu. Akibatnya salon menjamur bukan hanya di kota tapi sampai juga ke desa-desa. Memerias rambut dan wajah tidak salah, tetapi ini adalah keindahan jasmania. Paling bertahan 1 hari, sesudah itu kecantikannya menjadi pudar. Tetapi keindahan batiniah melekat dengan diri kita, tidak hilang-hilang hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekali-sekali saya dan istri berjalan-jalan di mall. Pernah kami melihat 1 atau 2 pasangan yang kelihatan agak aneh. Sang istri kelihatan cantik, masih muda, bersemangat, menggandeng suami yang kelihatan lebih tua dan agak loyo. Saya bertanya dalam hati, kenapa seorang wanita cantik seperti itu mau menikah dengan seorang pria yang tidak menarik? Tentu saya tidak tahu alasan sebenarnya, tetapi saya ingin menyampaikan sebuah alasan begini. Seorang putri yang cantik bukannya tidak mendambakan bertemu dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang pemuda dan berkata, ini dia orangnya. Pas sebagai teman hidupku. Penampilan menawan pada pandangan pertama. Beberapa minggu setelah perkenalan itu, tampaklah sifat-sifat pria itu yang sebenarnya. Lebih banyak cerita tentang dirinya sendiri. Tampaknya selalu ingin dipuji. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya kadang-kadang kasar, sehingga putri ini tidak lagi menyenanginya. Ia bertemu lagi dengan pria lain. Hal yang sama terjadi. Ketiga kalinya juga sama. Akhirnya, putri itu tidak lagi terlalu melihat penampakan fisik dari seorang pria. Ia bertemu dengan seorang pria yang penampilan secara fisik tidak menarik, tetapi memiliki sifat-sifat sabar, tidak cepat marah, mau mendengarkan, memperhatikan, dan seterusnya, sehingga ia jatuh hati. Jadilah pria itu menjadi suaminya. Saya juga pernah punya kerabat
seorang pria tampan seperti bintang film, tinggi, atletis, mukanya seperti orang barat, tetapi istrinya berwarna agak kelam dan lebih pendek. Sangat kontras. Kenapa mereka bisa bertemu? Saya kira, walau istrinya tidak cantik, tetapi punya inner beauty, keindahan batiniah. Apakah keindahan batiniah itu masih perlu sekarang ini? Saya percaya, baik pemuda dan pemudi, dalam lubuk hati yang dalam, sebenarnya merindukan keindahan batiniah itu. Saya menghimbau, mengajak kaum muda untuk mempersolek diri dengan keindahan batiniah. Dan apabila mencari teman hidup, carilah pasangan yang memiliki inner beauty, keindahan batiniah. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menikmati satu bagian firman Tuhan, satu puisi indah dari kitab Rut. Berkati sehingga pengalaman Naomi dan Rut menjadi pengalaman kami semua secara rohani. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan oleh Roh Kudus, sehingga saudara menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, saudara-saudara yang meninggalkan tanah perjanjian, dan saudara rindu untuk kembali kepada Tuhan, sama seperti Naomi pulang kembali dari tanah kafir ke tanah perjanjian, ikuti saya mengucapkan doa sederhana. Tuhan Yesus, firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus menjamah hati saya, menyadarkan aku akan dosa-dosa dan jalan tersesat selama ini. Aku menyesal akan dosa-dosaku, ampuni aku dan pimpin hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, letakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit itu, atau pusatkan hati dan pikiran pada bagian yang sakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, ada tanda-tanda heran menyertai, termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, yang sedang sakit. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa melupakan trauma masa lalu, perbuatan seorang atau beberapa orang yang sangat melukai hati saudara, saudara tidak bisa mengampuninya, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus lawat jamah saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Mereka tidak bisa mencabut akar pahit, tetapi Yesus, Engkau bisa. Kiranya Roh-Mu yang kudus bisa memampukan mereka mengampuni orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melukai hati mereka. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, berkati mereka semuanya, secara pribadi dan keluarga, dalam usaha pekerjaan, studi, dan pelayanan. Biarlah kami semuanya semakin banyak menyampaikan ucapan syukur akan berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.